Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal. NPM saya 9882051221022. Prodi dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mengulas materi-materi tentang mata kuliah karakter building. Apa aja materinya? Yuk kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama di sini ada pilar karakter. Apa sih pilar karakter itu? Pilar karakter di sini adalah sebuah konsep fondasi pilar untuk bisa membangun manusia berkarakter, cerdas, dan kreatif, yang setiap pilarnya terdiri atas kumpulan nilai-nilai karakter sejenis. Konsep ini merupakan strategi untuk memudahkan penanaman nilai-nilai karakter karena sesuai dengan mekanisme kerja otak, yaitu nilai-nilai tertentu akan lebih mudah dipahami apabila ada polanya. Ya, itu tadi pengertian pilar karakter ya. Next. Ya, di sini ada penjabaran 9 pilar karakter. Apa aja? Oke. Pilar yang pertama sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pilar yang pertama itu dapat diwujudkan dengan cara cinta Tuhan itu bersyukur dan berdoa gitu. Bersyukurnya karena salah satunya kita udah diciptakan dengan sebaik mungkin oleh Tuhan dan kita udah diberi kenikmatan yang melimpah gitu sama Tuhan. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Gitu. Terus di sini ada dan segenap ciptaannya. Segenap ciptaannya tuh ya kita harus menyayangi sesama manusia gitu, sesama ciptaan Tuhan gitu. Tapi bukan cuma manusia, makhluk hidupnya tuh kan, jadi ada hewan lah, tumbuhan lah. Nah, kita harus juga menjaga alam itu. Ya, sini pilar yang kedua yaitu mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Pilar yang kedua dapat diwujudkan dengan cara ya kita berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sesuatu gitu. Berusaha semaksimal mungkin. Juga serta didasari rasa disiplin yang tinggi gitu. Disiplin entah disiplin waktu, disiplin perilaku, dan lain-lain lah. Terus di sini juga ada dan tanggung jawab. Tanggung jawab ya kita udah misal kayak udah semaksimal mungkin melakukan sesuatu ya melakukan sesuatu ya kita harus siap nanggung resikonya gitu. Jadi tanggung jawab. Di sini pilar yang ketiga jujur, amanah, dan berkata bijak. Yang ketiga ini dapat diwujudkan dengan cara ya jujur tuh jujur, entah jujur perilaku, entah jujur perbuatan, perkataan, dan lain-lain. Harus senantiasa jujur. Terus amanah dapat dipercaya ya dengan cara kita menepati janji yang sudah dibuat itu. Kayak kita udah janji sama orang mau ke sini besok itu bareng, nah ya janjinya harus ditepatin supaya kayak orang kalau mau janji lagi itu nggak ragu-ragu gitu sama kita teh, udah amanah, udah dapat dipercaya gitu. Dan berkata bijak tuh berkata bijak ya kita harus pandai-pandai dalam memilih
kata-kata untuk diucapkan gitu. Soalnya kayak kayak peribahasa mulutmu harimaumu gitu kan, kita kan nggak tahu, kadang ada kata-kata kita yang menyakiti perasaan orang lah gitu. Jadi kita harus pintar-pintar milih kata-kata untuk diucapkan gitu. Di sini pilar yang keempat, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Hormat di sini dapat ditunjukkan dengan cara ya kita menghormati orang lain gitu. Entah itu lebih tua, lebih muda, entah teman sebaya, ya kita harus hormat. Santun ya kita harus terbiasa kayak mengucapkan terima kasih, maaf, tolong gitu. Terus pendengar yang baik tuh kayak misal kita punya lawan ngobrol gitu, kayak lagi ngobrol gitu, lawan bicara kita tuh lagi ngobrol panjang gitu. Nah kita tuh harus siap kayak mendengar gitu. Jadi pendengar yang baik, kita tuh harus melihat mata lawan bicaranya, terus kita benar-benar nyimak gitu apa yang diucapin gitu. Itu contoh pendengar yang baik. Di sini pilar yang kelima, dermawan, suka menolong dan kerjasama. Dermawan dan suka menolong tuh ya kita menyisihkan uang saku lah. Misal kita sehari 50, sisihkan 5.000 atau 10.000, lebih bagus lah itu, buat menolong orang yang kayak membutuhkan lah sewaktu-waktu gitu. Jadi kita udah ada uang buat menolong gitu. Dan kerjasama di sini ya udah pastilah ya, kan manusia makhluk sosial gitu. Makhluk sosial butuh orang lain buat lakukan sesuatu ya. Ya emang ada beberapa hal yang manusia bisa lakukan sendiri gitu, cuma ya lebih bagusnya dikerjakan bersama. Tapi dikerjakan bersama juga kayak enggak satu orang kerja yang lain cuma kayak ngikut aja gitu, enggak gitu. Jadi kerjasama ya dibagi sama rata gitulah tugas-tugasnya gitu. Biar si A ini si B juga harus sama sama rata gitu tugasnya itu sama si A itu tuh. Sini yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Percaya diri ya kita misal udah ambil tugas ini gitu, kita harus percaya diri kita bisa ngelakuin ini gitu. Terus kreatif ya, dalam melakukan sesuatu kita harus kreatif, harus berinovasi lah gitu, menciptakan inovasi-inovasi baru gitu. Dan pantang menyerah. Nah kalau kita udah menciptakan inovasi itu jangan takut gagal gitu. Kalaupun gagal pun kita bisa coba lagi gitu, jangan menyerah gitu. Pasti ujungnya tuh kita nanti bisa gitu. Pilihan yang ketujuh, pemimpin yang baik dan adil. Pemimpin yang baik dan adil ya dapat diwujudkan dengan cara ya misalnya gini kan, kita nggak bisa langsung kayak jadi pimpinan gitu, kecuali kita pakai orang dalam. Nah kayak kan kita berangkat dari bawahan, naik jabatan jadi pimpinan gitu kan. Ada prosesnya. Nah gitu tuh belajar hal-hal yang baik-baik gitulah, belajar hal dari pimpinan kita gitu. Nah di situ tuh kita ambil yang baik-baiknya buat dikoreksi lagi, buat sewaktu-waktu kita jadi pemimpin ya kita harus nunjukin hal yang terbaik ke karyawan kita, ke bawahan kita lah gitu.
dan adil juga harus adil, itu sama rata ke semuanya gitu. 8, pilar yang ke-8, baik dan rendah hati. Maksud tadi ini ya manusia harus baik lah gitu ya. Dan rendah hati tuh kayak kita udah punya achievement banyak gitu, ya terbaik lah achievementnya tuh, tapi kita tuh nggak boleh kayak sombong, besar kepala dan lain-lain lah, karena ya kayak ada pepatah juga kan, di atas langit masih ada langit gitu kan. Nah, jadi kita harus senantiasa rendah hati gitu. 9, pilar yang terakhir ya, ini toleran, cinta damai dan bersatu. Nah, ini tuh kayak Indonesia banget lah, kebinekaan gitu. Kita kan terdiri dari berbagai ras, suku, agama, budaya, bahasa dan lain-lain. Nah, kita tuh harus toleran gitu ke yang lain gitu, cinta damai, jangan kayak malah diskriminasi ke yang lain gitu, ke beda suku, beda agama gitu, didiskriminasi itu nggak gitu. Jadi kita harus cinta damai dan bersatu juga. Oke, cukup kayaknya materi yang pertama sebentar. Lanjut materi kedua. Sini ada self esteem. Self esteem adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kesehatan self esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa percaya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri, dan menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada 4 kolom ya. Ada open self, ada blind self, ada hidden self, ada unknown self. Open self itu apa sih? Open self itu kayak informasi tentang kita yang kita tahu tapi juga orang lain tahu gitu. Kayak misal kamu tahu kamu tuh pemalas gitu, orang lain juga bilang gitu, kamu pemalas. Nah, itu namanya open self gitu. Terus di sini ada blind self. Blind self tuh informasi yang informasi tentang kita yang kita nggak tahu tapi orang lain tahu gitu. Kayak contoh ya, orang bilang kamu tuh pemarah gitu tapi kamu nggak ngerasa itu gitu. Nah, itu tuh namanya blind self. Terus yang ketiga ini ada di sini hidden self. Hidden self tuh informasi tentang kita yang kita tahu, yang hanya kita tahu gitu, yang tapi orang lain nggak tahu gitu. Unknown self ini hanya Tuhan yang tahu lah gitu. Jadi kita anggap aja ada 3 kolom ini aja, open self, blind self, hidden self. Karena yang ini hanya Tuhan yang tahu, jadi gak ada yang tahu gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan di sini, apa sih pentingnya self esteem? Nah, kita buat menjawab pertanyaan ini kita balik ke slide sebelumnya. Nah, di sini ya, open kayak self esteem itu menurutku kayak buat kayak cara buat membenahi diri gitu, membenahi diri, berkaca gitu ke diri sendiri gitu. Kayak aku tuh gimana sih gitu kan, misal kayak pemarah kan dibilang pemarah gitu tapi kita nggak tahu gitu, kita coba gali lagi gitu, oh ternyata emang bener ya gitu. Nah, kita jadi jadi mengurangi itu gitu, jadi ya mencoba mengurangi gitu biar enggak kayak dibilang pemarah gitu lah, kan jelek juga pemarah itu.
itu contohnya. Terus kayak self esteem tuh kan ini udah dibilang ya, untuk lebih percaya dengan diri sendiri gitu, mencintai diri sendiri gitu. Nah, mengapresiasi, menghargai diri sendiri, itu pentingnya self esteem gitu. Oke, udah ini ya. Udah selesai materi kedua. Lanjut materi ketiga. Ya, lanjut materi ketiga. Di sini ada prejudice. Apa itu prejudice? Prejudice itu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain dengan begitu kuat. Nah, di sini ada aspek-aspek prejudice biar kita lebih tahu ya prejudice itu kayak gimana gitu. Di sini yang pertama antilocution. Antilocution itu kayak pembicaraan yang mengarah ke permusuhan gitu. Nah, di dalam antilocution, aspek antilocution ini kayak ada apa? Sikap udah merendahkan secara verbal gitu. Kayak lelucon yang rasial gitu, merendahkan ras lain gitu. Dan ya gitu sih contohnya. Ini banyak terjadi di anak-anak muda lah, kayak menganggap lelucon itu tuh udah biasa gitu, padahal ya belum tentu yang di leluconin atau dibecandain itu menganggap biasa gitu, walaupun cuma diem aja. Oke, next ke aspek yang kedua itu ada avoidance. Pasti avoidance itu kayak avoidance tuh menjauhi orang-orang, individu atau kelompok lain gitu. Kayak avoidance biasanya dipicu oleh mungkin rasa iri gitu ke ke individu atau kelompok gitu. Misal kayak pencapaiannya lah, entah apapun lah gitu, iri ke orang, ke individu atau kelompok, jadi menjauhi kelompok atau individu itu avoidance namanya. Nah, yang ketiga discrimination atau diskriminasi. Ini banyak ya di negara kita, di Indonesia gitu. Kayak tadi di anti-locution kan ada merendahkan self verbal. Nah, ini didiskriminasi gitu. Ya, misal punya dua teman gitu. Nah, satu kulit putih yang sama kayak aku, dua kulit hitam gitu, hitam banget lah. Nah, aku tuh jadi lebih ke si yang kulit putih gitu, perlakuannya lebih bagus lah, lebih lah ke dia. Nah, sedangkan ke si yang kulit hitam tadi ya enggak lah gitu, ya didiskriminasi lah gitu. Itu tuh gak boleh tuh, ya kita harus saling bersatu gitu, jangan membeda-bedakan, mendiskriminasi orang lain gitu. Yang keempat physical attack tuh udah kekerasan gitu ya, kekerasan. Ini juga biasanya di anak muda ya, remaja lah. Nah, aspek yang kelima itu extermination. Extermination itu sama kekerasan, cuma ini nggak pada bulu gitu, entah itu anak-anak, ke teman sebaya, ke orang tua, orang yang lebih tua gitu. Itu tanpa pandang bulu gitu. Ini yang extermination. Oke, ini udah
Lanjut ke materi keempat, yaitu tentang integriti atau integritas. Apa sih integriti atau integritas itu? Integriti atau integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Oke. Di sini ada satu foto atau ya, kutipan lah ya. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Nah, di sini tuh kayak integritas tuh kita melakukan sesuatu yang benar gitu, walaupun nggak ada orang yang lihat. Tuh, kita ya udah jadi prinsip kita ngelakuin hal itu gitu. Misal kayak setiap hari gitu, ngelakuin apalah yang baik gitu, walaupun nggak ada orang yang lihat pun kita tetap ngelakuin itu gitu. Jadi nggak perlu sampai kayak dilihat orang gitu, nggak perlu. Itu integritas namanya. Nah, di sini ada indikasi kebiasaan yang berintegritas. Apa aja sih? Nah, di sini ada memperlakukan orang lain adil dan penuh rasa hormat. Yang kedua, bertanggung jawab akan pekerjaan sendiri, termasuk masalah dan kendala di dalamnya. Nah, kan kita udah ngambil pekerjaan gitu, udah siap, harus udah siap gitu nanggung resikonya, nanggung masalah, kendalanya, harus udah siap gitu, udah memikirkan itu tuh, harus bertanggung jawab. Next, yang ketiga, berlaku profesional dan menyesuaikan dengan prosedur dalam mengambil tindakan serta keputusan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi setiap masalah serta konflik yang terjadi dan selalu berusaha untuk menghindari dan mencegah hal tersebut gitu. Kita harus pintar-pintar kayak mengidentifikasi masalah gitu dalam serta konfliknya gitu. Ya kita harus, kalau udah konflik ya kita harus nyari atau nyari inti masalahnya apa gitu. Kalau enggak sebelum kejadian gitu kan udah diidentifikasi masalahnya, oh ini masalah nanti kayak gini gitu ya, kita berusaha mencegah sebelum hal tersebut terjadi gitu. Sini yang kelima, mengantisipasi dan mencegah pelanggaran dalam hal yang bersifat rahasia atau berkaitan dengan keamanan gitu. Kalau ya rahasia ya disimpan aja gitu untuk pribadi gitu, buat keamanan juga gitu. Oke, ini materi yang kelima, proaktif. Apa itu proaktif? Proaktif artinya itu kayak nih, di sini daripada hanya bereaksi pada suatu kejadian dan hanya menunggu kesempatan, kamu lebih memilih untuk keluar dan menciptakan event dan kesempatanmu sendiri. Nah, kelebihan menjadi proaktif itu kayak di sini nih, kita balik ke slide sebelumnya. Nah, sih kan udah ada kayak kata-kata suatu bereaksi pada suatu kejadian dan hanya menunggu gitu, daripada cuma nunggu gitu. Kita lebih milih buat kesempatan itu, buat change gitu, buat kesempatan daripada diem gitu nggak ngapa-ngapain lah, nunggu gitu. Itu tuh nggak suka gitu. Mending proaktif. Orang proaktif tuh lebih nyari kayak apa sih gitu, nyari kesempatan lah gitu, daripada cuma diem nggak ngelakuin apa-apa gitu. Terus juga kan itu tuh
kreatif lah gitu, jadi nggak hanya nunggu kesempatan tapi buat kesempatan gitu, kreatif inovatif gitu. Kelebihan proaktif itu jadi lebih berpikir kritis ya gitu, kayak lebih milih nyari solusi lagi gitu, solusi lagi. Misal ada masalah gitu, cuman nunggu diem, nunggu yang lain gitu. Orang proaktif tuh biasanya langsung nyari kayak solusi lagi, solusi lagi, solusi lagi gitu, biar cepet gitu selesainya gitu. Menciptakan kesempatan lagi gitu, solusi lagi gitu. Orang proaktif kelebihannya berpikir kritis, kreatif, inovatif, mungkin itu salah satunya itu. Nah, ini tadi udah terjawab ya, kelebihan menjadi proaktif itu tadi. Oke, tadi ternyata materi terakhir. Saya pertama-tama meminta maaf dulu, mungkin banyak kayak apa, batuk gitu, banyak terganggu lah, batuk minum gitu. Karena ya memang lagi batuk, jadi harus banyak minum air putih gitu. Sudah batuk, rada sakit tenggorokan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.